Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Yunita Enggraini SMM dan Ibu Maya Astria SMM selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pemasaran serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti sesi presentasi final project mata kuliah strategi pemasaran. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Putri Nurhaliza dengan NIM 220597174 akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini, yaitu kami akan memaparkan hasil analisis kami dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Produk Otentik UMKM Sumatera Barat berdasarkan Strategic Marketing Process. Dan adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Doris Fauzi dengan NIM 2205970, dan yang kedua saya sendiri Putri Nurhaliza dengan NIM 220597174, dan yang ketiga Sarah Oktaviani dengan NIM 220591104, dan yang terakhir ada Wardah Putri Pertama Andra dengan NIM 220599202. Melalui presentasi ini, kami akan mengulas strategi pemasaran dari UMKM Keripik Balado Cahaya dengan fokus khusus pada produk karak kaliang, serta merumuskan strategi baru yang lebih sesuai dengan tren pasar saat ini. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan serta menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan strategi pemasaran produk lokal. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan kuliner tradisional. Salah satunya adalah karak kaliang, cemilan khas Minangkabau yang telah menjadi bagian identitas khusus masyarakat Minangkabau. Karak kaliang sendiri terbuat dari campuran singkong dan rempah-rempah khas, lalu digoreng hingga renyah membentuk angka 8. Cemilan ini berasal dari kota Payakumbuh, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi karak kaliang di Sumatera Barat. Meskipun memiliki citra rasa yang identik dan nilai historis, eksistensi karak kaliang saat ini masih sangat minim dan masih kalah dengan produk modern yang lebih agresif dalam pemasaran. Padahal tren konsumen saat ini mulai kembali menghargai makanan lokal dengan budaya yang tinggi, apalagi didukung oleh meningkatnya minat terhadap produk khas daerah oleh oleh-oleh maupun konsumsi sehari-hari. Dalam menghadapi persaingan pasar yang sangat kompetitif, pelaku usaha karak kaliang perlu mengembangkan strategi pemasaran jangka panjang dengan memperkenalkan produk dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Pendekatan market focus program development menjadi salah satu strategi yang relevan untuk memastikan produknya tetap relevan di hati pasar. Strategi ini mencakup aspek penting seperti manajemen merek, pengelolaan rantai nilai, strategi harga yang kompetitif, promosi yang tepat sasaran, hingga layanan-layanan yang tinggi. Dengan mengaplikasikan strategi pemasaran yang berorientasi pasar, karak kaliang tidak hanya dapat memperluas pangsa pasarnya, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Baik, mungkin sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Doris Fauzi. Kepada Doris dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu profil UMKM, yang mana Keripik Balado Cahaya adalah sebuah UMKM yang telah berdiri sejak tahun 2001 dan berfokus pada produksi serta penjualan berbagai makanan khas Sumatera Barat. Selama lebih dari 2 dekade, usaha ini dikenal berkat kualitas rasanya yang autentik dan konsisten. Produk-produknya seperti keripik balado, raki maco, karak kaliang, dan beragam oleh-oleh tradisional lainnya yang banyak diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah. Seluruh produk yang ditawarkan telah memiliki sertifikasi halal dan izin usaha resmi, sehingga aman dan terpercaya untuk dikonsumsi.
Komitmen dalam menjaga kualitas ini yang membuat keripik balado cahaya tetap bertahan di tengah pesaing pasar. Namun, strategi pemasaran yang digunakan saat ini masih terbilang sederhana. Promosi sebagian besar dilakukan secara tradisional seperti melalui dari mulut ke mulut dan pemasaran via telepon. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital masih belum optimal, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dari beragam produk yang tersedia, kami memilih untuk berfokus pada karak kaliang. Cemilan khas Minang ini memiliki potensi pasar untuk dikembangkan lebih lanjut, meskipun rasanya sudah sangat khas dan digemari. Namun melihat bahwa strategi pemasarannya masih minim dan kemasannya pun masih terbilang polos, hal ini membuka peluang untuk memberikan sentuhan inovasi baik dari sisi visual maupun pendekatan promosi yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Peluang karak kaliang untuk menjadi oleh-oleh unggulan terbuka lebar. Namun saat ini nilai tradisi terpadu dengan sentuhan modern yang menarik bagi generasi masa kini. Sekian dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Doris. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, Sarah Oktaviani. Kepada Sarah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mengenai tujuan dari UMKM ini yaitu menganalisis strategi pemasaran yang digunakan oleh UMKM dalam memasarkan produk karak kaliang sebagai salah satu makanan khas otentik asli dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dan serta merancang strategi pemasaran baru berdasarkan analisis situasi pasar, segmentasi, dan perkembangan tren konsumen untuk memasarkan produk karak kaliang tersebut dan juga sebagai referensi strategi pemasaran bagi produk lain yang sejenisnya. Selanjutnya, mengenai strategi pemasaran lama pada keripik balado cahaya. Pertama itu yaitu situation analysisnya, di mana market vision dan structure-nya. Usaha ini merupakan usaha rumahan skala kecil dengan visi menjual makanan tradisional khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Segmentasi pasarnya, target pasar hanya masyarakat lokal sekitar wilayah produksi atau lingkup kecamatan, kabupaten, atau kota. Lalu market analisisnya, tidak ada riset pasar formal, penjualan hanya mengandalkan kepercayaan konsumen lokal dan rasa khas produk. Selanjutnya, designing market driven strategies atau perancangan strategi pemasaran. Market targeting dan strategiknya itu positioningnya sebagai menargetkan konsumen lokal yang sudah mengenal dan menyukai makanan ringan tradisional seperti keripik sanjay. Untuk relationship strategisnya, hubungan langsung dan informasi dengan pelanggan tetap, yaitu tetangga seperti tetangga, kenalan, atau warga sekitar. Untuk planning for new produknya, tidak ada perencanaan produk baru, hanya fokus pada satu jenis produk. Lalu market focus program development atau pengembangan program pemasarannya, di mana strategi brand manajemennya tidak ada merek yang dikembangkan secara profesional. Lalu managing value chain relationship, hubungan antar rantai pasok sangat sederhana, di mana bahan baku dari pasar lokal dan produksi masih dilakukan secara manual. Strategi harganya, harga ditentukan berdasarkan ongkos produksi dan harga pasar lokal. Tidak ada strategi diskon atau bundling. Lalu promosinya, tidak ada promosi formal, penjualan hanya dilakukan dari mulut ke mulut. Strategi selanjutnya yaitu implementing dan manajemen market driven strategy atau implementasi dan manajemen strateginya, di mana designing market driven organization-nya, organisasi dikelola secara keluarga tanpa struktur organisasi formal atau pembagian peran yang terstruktur.
Selanjutnya, strategi implementation dan kontrol. Tidak ada strategi pemasaran formal yang diimplementasikan, hanya mengandalkan produksi rutin dan penjualan ke pelanggan tetap. Lalu, saluran distribusi. Produk dijual langsung dari rumah produksi ke konsumen atau penjualan secara langsung, tidak tersedia di toko-toko atau tidak bekerja sama dengan reseller atau warung. Tidak menggunakan platform digital atau online marketplace. Terkait kemasan produk, kemasan sangat sederhana, menggunakan plastik bening biasa, tanpa label, informasi produk, atau desain visual yang menarik. Tidak ada informasi kadaluarsa, komposisi, atau izin edarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait situation analisisnya. Pertama yaitu visi dan misi usaha. Visi dan misi usaha dari Kripik Balado Cahaya ini, yang pertama visinya menjadi usaha oleh-oleh yang dikenal khalayak ramai dengan cita rasa yang khas Sumatera Barat, serta mendukung ekonomi lokal. Untuk misinya, menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan resep tradisional, bekerja sama dengan petani lokal untuk menyediakan bahan baku, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif. Lalu terkait segmentasi pasarnya, berdasarkan segmentasi demografis, konsumen karak kaling beragam dari usia remaja hingga dewasa yang menyukai cemilan tradisional dengan tekstur keras dan renyah. Untuk produk ditargetkan untuk pria dan wanita tanpa batasan khusus. Menargetkan kelas menengah ke bawah hingga menengah yang mencari cemilan dengan harga terjangkau. Konsumen termasuk pekerja swasta, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang membutuhkan cemilan praktis. Untuk segmentasi geografisnya, fokus utama yaitu wilayah Padang dan sekitarnya menuju Sumatera Barat dan seluruh Indonesia. Iklim dan lingkungannya produk karak kaling ini cocok di segala iklim dan lingkungan wilayah, karena sangat cocok dimakan dalam keadaan apapun, terutama di iklim tropis seperti Sumatera Barat. Untuk segmentasi psikografisnya, konsumen dengan gaya hidup yang sangat menghargai makanan tradisional dan ingin mempertahankan UMKM dengan budaya kuliner lokal. Konsumen yang mencari makanan atau produk cemilan dengan rasa autentik daerah dan alami tanpa bahan pengawet. Konsumen yang memiliki minat tinggi pada produk makanan tradisional sebagai alternatif cemilan modern. Lalu, segmentasi perilaku, di mana manfaat yang dicari yaitu konsumen yang menginginkan cemilan yang lezat, renyah, dan mudah didapat sebagai oleh-oleh atau cemilan sehari-hari. Pelanggan yang memiliki rasa kesetiaan pada produk tradisional dengan membeli secara rutin melalui pembelian online maupun secara langsung. Respon terhadap promosinya, konsumen merespon promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut dan melalui media sosial. Yang ketiga, analisis pesaing. Pesaing usaha karak kaling ini cukup berat, di mana semakin maraknya cemilan yang modern yang bermunculan dengan inovasi yang terus-menerus. Belum lagi pesaing dengan usaha dan produk sejenis. Di daerah sekitar sangat banyak UMKM sejenis yang memproduksi produk sejenis, sehingga usaha harus berfokus pada keunggulan kompetitif seperti kualitas produk, pengenalan merek, pengembangan varian rasa, dan terutama sekali bagaimana strategi usaha memasarkan produk. Penggunaan strategi pemasaran yang intensif dan pengembangan pasar baru menjadi kunci untuk memenangkan persaingan. Dan terakhir yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength. Kekuatannya itu yaitu bahan baku mudah didapatkan, harga bahan baku yang murah, lokasi strategis di tengah kota, dan kualitas produk yang terus ditingkatkan. Untuk weakness-nya, produk mudah hancur, produksi dan penjualan masih terbatas, tidak tahan lama karena tidak memakai pengawet. Opportunity-nya, permintaan pasar yang luas, terutama wisatawan dan para perantau. Potensi distribusi ke pasar modern, dan pengenalan produk dan merek yang lebih luas. Untuk trades-nya, persaingan ketat dengan cemilan modern dan produk sejenis. Harga bahan baku yang tidak stabil atau fluktuasi, dan tantangan dalam mempertahankan kualitas. Yang terakhir, pengiriman jauh yang harus dikemas dengan baik agar produk tidak mudah hancur. Sekian dulu dari presentasi saya kembalikan kepada moderator.
Oh, baik, terima kasih kepada Sarah. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi terkait designing market atau driven strategis. Strategi pemasaran yang berorientasi pada pasar dirancang untuk menyesuaikan penawaran produk dengan kebutuhan dan keinginan target konsumen. Strategi ini meliputi penetapan target pasar, penentuan posisi produk, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, serta perencanaan pengembangan produk baru. Yang pertama yaitu market targeting dan strategic positioning. Itu yang pertama itu market targeting. Karena kalian menargetkan konsumen dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah atas dengan rentang usia dari remaja hingga dewasa. Target utamanya yaitu mencakup masyarakat yang menyukai cemilan tradisional, wisatawan, pelajar, serta perantau yang mencari oleh-oleh khas daerah. Yang kedua itu strategic positioning, yaitu produk diposisikan sebagai cemilan tradisional khas yang memiliki cita rasa otentik, tekstur yang renyah, dan harga yang terjangkau. Diferensiasi produk sendiri terletak pada penggunaan bahan alami tanpa pengawet, serta rasa lokal yang otentik yang membedakan karak kaleng dari cemilan modern lainnya. Dan yang kedua itu relationship strategis, itu untuk membangun hubungan yang baik dan tahan lama dengan konsumen. Strategi yang digunakan harus relevan dengan perkembangan zaman, terutama gaya komunikasi generasi muda. Berikut 5 strategi utama yang kami terapkan untuk produk karak kaliang, yaitu yang pertama yaitu ada pelayanan yang ramah dan responsif. Pelayanan yang ramah menjadi kunci utama dalam menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan, baik melakukan pembelian secara langsung maupun lewat online. Konsumen dilayani dengan cepat, sopan, dan hangat. Tujuannya agar pelanggan merasa dihargai dan ingin kembali membeli produk karak kaliang. Dan yang kedua yaitu aktif di media sosial. Media sosial menjadi sarana untuk terhubung dengan konsumen. Konten-konten yang ditampilkan bisa meliputi proses pembuatan karak kaleng di balik layar, testimoni dan review dari pelanggan, video pendek yang lucu atau ikut trends atau challenge, edukasi ringan tentang sejarah karak kaleng dan budaya Minang. Dan yang ketiga itu ada interaksi digital dan konten konsumen. Konsumen bisa diajak terlibat langsung melewati polling atau Q&A untuk memilih rasa baru, upload foto dan video sambil ngemil karak kaleng dan tag akun resmi kita di Instagram, konten kreatif atau giveaway berhadiah produk gratis, voucher, atau merchandise lucu. Dan yang keempat itu ada poin member atau poin hadiah. Diterapkan sistem member digital yang simpan, di mana setiap pembelian produk karak kaliang itu kita beri poin. Poin ini bisa dapat ditukar dengan diskon, produk gratis, atau akses ke promo eksklusif. Member juga bisa dapat notifikasi lebih dulu saat ada variasi baru atau promo yang menarik. Dan yang kelima itu ada kolaborasi dan komunitas. Untuk memperluas jangkauan dan membangun rasa kebersamaan, karak kalian membuka peluang kolaborasi dengan brand lain, misalnya UMKM minuman lokal untuk paket cemilan. Selain itu, pelanggan bisa jadi ikut reseller atau penjualan lewat program afiliasi kami. Dan yang ketiga itu planning for new product. Sebagai upaya produk karak kaliang untuk terus berinovasi dan terus menarik perhatian konsumen yang lebih luas, karak kaliang melakukan bentuk pengembangan produk dalam bentuk yang pertama itu ada inovasi rasa dan warna alami. Mungkin saat ini karak kaliang di pasaran umumnya hanya tersedia dalam variasi rasa original yang gurih dan warna kuning alami dari kunyit. Untuk memberikan pilihan baru bagi konsumen, dilakukan pengembangan varian dengan memanfaatkan bahan alami sebagai pewarna, sekaligus penambahan nilai gizi. Yaitu yang pertama yaitu dari wortel yang bisa memberikan warna oranye cerah dan menambah aroma manis alami. Dan yang kedua dari bayam yang bisa memberikan warna hijau alami dan kesan produk sehat. Dan yang terakhir itu ada buah naga merah yang bisa memberikan warna pink cerah yang unik dan menarik, sehingga bisa menarik perhatian terutama bagi anak-anak dan remaja. Dan yang kedua itu ada inovasi dalam kemasan. Saat ini karak kaliang umumnya dijual di pasaran dikemas menggunakan plastik polos sederhana. Untuk meningkatkan nilai jual dan memperkuat citra merek produk ini di pasaran, dan sebagai oleh-oleh khas yang menarik dan berkualitas dilakukan inovasi kemasan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kemasan kaleng eksklusif. Menyediakan variasi kemasan karak kaleng dengan desain menarik yang menonjolkan unsur budaya Minang, seperti motif rumah gadang, ornamen songket, atau ilustrasi ikon daerah Sumatera Barat.
Kaleng ini tidak hanya menjaga kualitas produk lebih lama, tetapi juga dapat menjadi souvenir atau wadah multifungsi setelah isinya habis. Dan yang kedua itu menambahkan stiker dan label produk. Setiap kemasan dilengkapi stiker dengan desain profesional yang menyantumkan nama produk, rasa, komposisi, logo UMKM, serta informasi halal dan tanggal kadaluarsa. Untuk kemasan warna-warni seperti pink dari buah naga, hijau dari bayam, oranye dari wortel, stiker akan disesuaikan agar mempresentasikan rasa dan warna dengan visual yang cerah dan modern. Dan yang ketiga itu adalah ukuran variatif. Jadi kita menyediakan berbagai ukuran kemasan mulai dari kecil seperti 50 gram untuk cemilan pribadi, ukuran sedang untuk keluarga, hingga ukuran besar atau toples untuk oleh-oleh. Dan yang ketiga yaitu ada uji pasar terbatas. Produk varian baru akan diuji terlebih dahulu dalam skala kecil di pasar lokal dan melalui media sosial untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen sebelum produksi massal. Dan yang keempat ada diversifikasi produk. Jadi sebelum bentuk klasik karak kalian akan dipertimbangkan pengembangan produk baru seperti stick mini atau bentuk lain yang lebih praktis sebagai cemilan on the go. Baik, mungkin sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Doris Walfauzi. Kepada Doris dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang market focus program development. Yang pertama yaitu strategic brand management, yaitu manajemen merek strategis. Di sini ada mencakup 3 item. Yang pertama yaitu brand positioning, yang mana karak kaliang diposisikan sebagai camilan tradisional Minang yang otentik dan cocok sebagai oleh-oleh khas Sumatera Barat. Produk ini tidak hanya dijual sebagai makanan ringan, tetapi juga membawa nilai budaya yang tinggi. Yang kedua yaitu brand identity, yaitu dibentuk melalui nama produk yang khas, logo yang menggambarkan elemen budaya Minangkabau, seperti rumah gadang atau motif songket, dan kemasan yang menarik menonjolkan unsur tradisional. Yang ketiga yaitu brand communication. Di sini komunikasi merek dilakukan melalui narasi budaya, storytelling mengenai sejarah karak kaliang, dan penggunaan tagline yang mengangkat nilai nostalgia seperti rasa asli dari ranah Minang. Yang kedua yaitu managing value chain relationship, pengelolaan hubungan rantai nilai, yang mana di sini mencakup yang pertama kemitraan dengan pemasok, yaitu dengan cara menjalin kerjasama langsung dengan petani singkong lokal agar bahan baku berkualitas terjamin dan harga tetap stabil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Yang kedua yaitu standarisasi produk, yang mana penerapan SOP, Standard Operating Procedure, dalam proses pembuatan karak kaliang guna menjaga cita rasa, tekstur, serta kebersihan dan keamanan pangan. Yang ketiga yaitu efisiensi distribusi, yaitu dengan mengelola saluran distribusi secara strategis dengan bekerja sama dengan toko oleh-oleh, koperasi, UMKM, pusat perbelanjaan lokal, dan memanfaatkan platform digital untuk penjualan jarak jauh, serta bekerja sama dengan usaha-usaha pengiriman. Selanjutnya yang keempat yaitu penggunaan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital untuk manajemen stok, pemasaran online, dan pelacakan pengiriman. Selanjutnya yaitu pricing strategi, yaitu strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga berfungsi untuk menyesuaikan produk dengan daya beli konsumen tanpa menurunkan persepsi kualitas. Harga yang tepat akan meningkatkan volume penjualan sekaligus menciptakan nilai jangka panjang. Yang mana di sini yang pertama yaitu value based pricing, yaitu harga ditetapkan berdasarkan nilai budaya, keunikan produk, dan persepsi kualitas dari konsumen. Karak kaliang dapat dijual sebagai oleh-oleh eksklusif, bukan sekedar makanan ringan biasa. Yang kedua yaitu penetration pricing, yaitu untuk pasar baru atau segmen anak muda, harga awal yang lebih rendah dapat digunakan untuk agar konsumen mencoba produk.
yang nantinya bisa dinaikkan setelah loyalitas itu terbentuk. Selanjutnya yang ketiga yaitu bundling dan volume pricing, yaitu penjualan dalam bentuk paket hemat, misalnya isi 3 atau isi 5 dengan diskon khusus, dapat meningkatkan transaksi dan mendorong pembelian dalam jumlah besar, terutama saat musim liburan. Yang keempat yaitu harga grosir, yaitu menyediakan harga khusus untuk reseller, toko oleh-oleh, dan mitra distribusi. Selanjutnya yaitu promotion advertising and sales promotion strategi atau strategi promosi, iklan, dan penjualan. Yang mana strategi promosi dirancang untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan baru, dan menjaga loyalitas pelanggan lama. Gabungan antara promosi digital dan tradisional akan memberikan hasil yang maksimal. Yang pertama yaitu iklan digital dan media sosial, yaitu memanfaatkan media Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menampilkan konten kreatif seperti proses pembuatan karak kaliang, testimoni konsumen, dan video kuliner khas Minangkabau. Yang kedua yaitu influencer marketing, yaitu dengan bekerja sama dengan travel vlogger dan food influencer untuk memperkenalkan karak kaliang kepada audiens yang lebih luas. Yang ketiga yaitu promosi penjualan, dengan memberikan diskon musiman seperti saat Lebaran, Natal, atau libur sekolah, memberikan sampel gratis di toko oleh-oleh, serta program beli 5 gratis 1 untuk mendorong volume penjualan. Selanjutnya yang keempat yaitu event dan festival, yaitu dengan mengikuti festival makanan atau pameran UMKM nasional sebagai cara untuk memperluas eksposur merek dan membangun jaringan distribusi baru. Selanjutnya yaitu offline promotion, yaitu penyebaran brosur di bandara atau stasiun Padang, pemasaran banner di lokasi wisata, dan kerjasama dengan hotel untuk menempatkan karak kaliang sebagai welcome snack. Selanjutnya yang kelima yaitu strategi for service sector atau strategi layanan dan pengalaman konsumen. Meski karak kaliang adalah produk makanan, layanan menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran modern, khususnya dalam konteks e-commerce dan wisata kuliner. Adapun yang pertama yaitu layanan konsumen prima, yaitu menyediakan customer service yang responsif, ramah, dan informatif, baik untuk pembelian online maupun toko fisik secara langsung. Yang kedua yaitu after sales service, yaitu memberikan layanan penggantian atau pengembalian jika produk rusak saat pengiriman. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan online. Selanjutnya yang ketiga yaitu experience marketing, yaitu menyediakan pengalaman langsung di tempat produksi dalam kurung atau wisata edukasi agar konsumen bisa dapat melihat proses pembuatan karak kaliang dan terlibat secara emosional dengan produk. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu loyalty program, yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui program loyalitas seperti poin pembelian, kupon, atau hadiah khusus bagi pelanggan tetap. Yang terakhir yaitu inovasi pelayanan, yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pre-order secara daring melalui memilih varian rasa atau memesan dalam jumlah besar untuk keperluan acara. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Doris. Materi selanjutnya yaitu tentang implementing dan managing market driven strategis yang akan disampaikan oleh rekan saya Wardah Putri. Kepada Wardah dipersilahkan. Baik, selanjutnya materi tentang implementing dan managing market driven strategies. Yang pertama, merancang organisasi yang berorientasi
pasar atau disebut juga dengan design marketing driven organization. Ciri-ciri utama organisasi yang berorientasi pada pasar meliputi yang pertama, kemampuan membaca pasar atau disebut juga dengan market sensing. Organisasi mampu memantau tren, kebutuhan, dan keinginan konsumen serta perkembangan pesaing di pasar. Yang kedua, hubungan dekat dengan pelanggan atau disebut juga dengan customer linking. Organisasi menjaga komunikasi dan kedekatan dengan konsumen, baik secara langsung maupun digital. Yang selanjutnya, koordinasi antar bagian atau disebut juga dengan cross-functional coordination. Semua bagian dalam organisasi mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan bekerja sama untuk memberikan nilai terbaik kepada konsumen. Penerapan pada UMKM Karak-Kaliang, yang pertama segmentasi pasar yang jelas, mulai dari usia, lokasi, gaya hidup, hingga kebiasaan membeli. Selanjutnya, inovasi produk seperti penambahan varian rasa, wortel, bayam, atau buah naga, dan kemasan menarik yang mencerminkan budaya Minang. Selanjutnya, memanfaatkan media sosial untuk membangun komunikasi aktif dengan konsumen. Selanjutnya, pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif, baik online maupun langsung. Kemitraan dengan petani untuk menjamin kualitas bahan baku dan menjaga hubungan jangka panjang. Yang kedua, penerapan pengendalian strategi pemasaran atau disebut juga dengan marketing strategi, implementation, dan end control. Langkah-langkah implementasi strategi yang efektif antara lain mengkomunikasikan strategi dengan jelas ke seluruh tim atau pihak yang terlibat, menyesuaikan struktur organisasi agar strategi dapat dijalankan dengan efisien, meningkatkan kemampuan SDM agar siap menjalankan strategi tersebut, menetapkan indikator keberhasilan yang bisa diukur, memberikan fleksibilitas agar bisa menyesuaikan strategi jika terjadi perubahan pada pasar. Contoh implementasi di UMKM Karak-Kaliang, promosi digital aktif melalui Instagram, TikTok, dan kerjasama dengan influencer makanan atau wisata. Program loyalitas seperti poin, giveaway, dan diskon untuk pelanggan setia. Uji pasar terbatas sebelum meluncurkan varian baru agar bisa mendapatkan umpan balik dari konsumen. Kontrol kualitas produksi dengan menerapkan SOP dan bekerja sama langsung dengan pemasok lokal. Distribusi produk yang efisien melalui kerjasama dengan toko oleh-oleh, reseller, dan penjualan online. Layanan pelanggan dan after sales, termasuk penggantian produk rusak dan pengalaman interaksi seperti wisata, edukasi, produksi Karak-Kaliang. Upaya pengendalian atau kontrol, UMKM ini telah menjalankan seperti pengendalian strategi dengan cara mengumpulkan masukan dari pelanggan melalui media sosial dan pembelian langsung, melakukan evaluasi terhadap produk baru berdasarkan minat dan kepuasan pelanggan, menjaga kualitas layanan agar pelanggan tetap puas dan loyal. Selanjutnya, next moderator. Baik, kesimpulan dari UMKM yang telah kami observasi, UMKM Karak-Kaliang memiliki potensi besar sebagai produk kuliner khas Minangkabau yang bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, pemasaran yang dilakukan selama ini masih sangat sederhana, hanya mengandalkan metode tradisional seperti promosi dari mulut ke mulut dan penjualan langsung dari rumah produksi. Dengan perkembangan zaman dan tren komunikasi yang mulai
menghargai kembali produk lokal, diperlukan strategi pemasaran yang lebih modern dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Strategi baru yang dirancang meliputi segmentasi pasar yang lebih spesifik, pengembangan varian produk dan kemasan, pemanfaatan media sosial, serta kerjasama dengan mitra distribusi. Selain itu, pendekatan pelayanan konsumen yang baik, program loyalitas, serta penerapan teknologi juga menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Dengan menerapkan strategi pemasaran berbasis pasar yang tepat, Karak Kaliang tidak hanya bisa menjaga eksistensinya, tapi juga berkembang lebih luas secara nasional dan bahkan internasional. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wardah yang telah menyampaikan materi terakhir dalam presentasi kali ini. Demikianlah sesi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.